Gus Miftah sindir Khalid Basalamah sampai habis-habisan soal wayang, sampai dibilang tak tahu budaya dan tata kerama. Jadi jangan coba-coba Anda Khalid Basalamah untuk mengotak-atik, mengganggu, apalagi ingin menghancurkan, apalagi ingin memusnahkan. Ya, wayang gak bakalan bisa, gak bakalan mampu, gak bakalan kuat. Bentengnya terlalu tebal. Bentengnya terlalu tebal. Mau 1000 orang seperti Anda gak bakalan mampu menjembol benteng pertahanan kebudayaan masyarakat Indonesia. Jadi sekali lagi kamu mestinya berterima kasih dengan seni wayang ini, dengan budaya wayang ini. Karena dengan inilah kemudian Islam bisa diterima dengan baik di Indonesia, di tanah Jawa. Kamu bisa masuk, bisa dakwah keluar-keluar ngalor ngidul di Indonesia. Coba seandainya masyarakat Jawa belum menerima Islam seperti hari ini, kamu nggak akan bisa masuk ke sini. Ngobalah melarang wayang dalam Islam, melarang seperti apa? Kalau persoalan dilarang dalam Islam nggak hanya wayang, berdakwah kalau isinya menghujat kepada negara, menyebarkan kebencian kepada bangsa dan negara, kepada kelompok lain, menebarkan permusuhan, mengajari buhot, memberontak kepada negara, itu juga diharamkan, nggak boleh, ya. Dalam buku Atlas Wali Songo, strategi dakwah Wali Songo melalui seni dan budaya, termasuk wayang dan tembang, selain jaringan pesantren, merupakan kunci sukses penyebaran Islam di abad ke-14 Masehi. Meskipun Islam sendiri disebut-sebut sudah hadir di bumi Nusantara pada abad ke-7 Masehi, namun perlahan menjadi komunitas yang dominan setelah strategi jitu dari para wali itu dalam penyebaran Islam. Tiba-tiba ada yang lancang menghukum wayang haram dan dilarang. Jadi, para wali itu menjalankan praktik yang haram. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hope.id. Gus Miftah akhirnya angkat bicara terkait persoalan Ustadz Khalid Basalamah yang mengharamkan wayang. Pada unggahan di akun Instagramnya, dia menyindir sang Ustadz habis-habisan. Gus Miftah memulai dengan ungkapan dalam bahasa Jawa. Setelah itu, dia mulai melancarkan sindiran terhadap pihak yang disebutnya seakan begitu suci tanpa noda dengan menghitamkan pihak lainnya. Si kromilir sing ketek nogo bacul, mengalirlah segera sang rakit dipikul buaya. Wah, begitu pandai iblis itu menyematkan imamah dan jubah dengan warna putih, seakan begitu suci tanpa noda dengan menghitamkan yang lainnya. Katanya seperti dikutip Hope.id dari akun Instagram pribadinya @gusmiftah pada hari Sabtu 19 Februari 2022. Ramai Ustadz Khalid Basalamah dipolisikan gara-gara nyatakan wayang haram. Kemudian juga dia mengumumkan sindiran dengan menyatakan yang seolah-olah jika wayang yang merupakan budaya lokal diharamkan, benda-benda lokal yang lainnya tentu juga diharamkan. Dan haruskah diganti ke barang yang ke Arab-Araban? Haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Haruskah gemelan diganti dengan rebana? Pohon kelapa diganti dengan pohon kurma? Dan haruskah nama Nabi Sulaiman diganti dengan yang mirip dengan kata Jawa? Dia juga menyebut jika Nabi merupakan Nabi alam semesta, bukan milik orang Arab saja. Betapa luas iblis itu mengharapkan hijab dari kekeliruan otaknya hingga menutupi sinar matahari junjungan kita. Sebagai Nabi alam semesta, bukan Nabi orang Arab saja, ujarnya. Dia juga kembali mengkritik dengan mempertanyakan apakah wayang harus diganti dengan film-film agama produk asing yang terkadang mendukung pemberontakan atas nama agama. Khalid Basalamah, Intan Paramita. Haruskah wayang diganti film-film tentang cerita agama produk asing yang membiayai setiap jengkal pergerakan dan pemberontakan atas nama agama? Tuturnya, walau tak menyebut secara spesifik siapa yang dia kritik, tapi di ciri-ciri yang disebutkan, dia seakan mengkritik Ustadz Khalid Basalamah. Kamu siapa?
Aku tahu jenggotmu panjang, tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tata krama, tegasnya. Dia juga mengungkap dirinya lebih nyaman memakai belangkon atau ikat kepala dari taplak meja sebagai wujud kerendahan dan ketawaduannya. Selain itu, baginya juga menyebut dirinya rakyat jelata tak layak memakai jubah, imamah, dan jenggot panjang adalah penampilan bendera atau raja. Bagiku lebih nyaman dengan belangkon atau ikat dari taplak meja sebagai penutup kepala, wujud kerendahan dan ketawaduanku belaka. Karena jubah, imamah, dan jenggot panjang adalah penampilan bendara atau raja, sedang aku hanyalah hamba jelata, tak pantas dengan pakaian bendara dan raja, ujarnya. Di akhir unggahan dia menyebut jika pintu surga adalah bagi mereka yang tawaduk hatinya, karena pintu surga kini hanya tersisa dan terbuka bagi yang tawaduk hatinya. Si kromilir sing ketik sing noko pacul, imbuhnya. Ketua Humas DPP Setia Kita Pancasila Sandi Tumiwa melaporkan penceramah Khalid Basalamah ke Bareskrim Polri. Pria yang biasa disapa Ustadz Khalid itu dilaporkan terkait dugaan ujaran kebencian dan penodaan budaya. Laporan ini turut dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Terkait laporan Saudara ST, Bareskrim telah menerima laporan dari Saudara ST dengan nomor LP_B_2/2022/SPKT Bareskrim Polri pada 17 Februari 2022. Pelapor atas nama ST dan terlapor KB, jelas Ramadan. Ramadan menjelaskan Khalid dilaporkan atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Hal ini terkait pernyataan yang menyebut wayang haram dalam Islam.